Terima kasih masih di Kompas Siang bersama saya Mario Sarong. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat pagi. Pertemuan dilakukan usai Risma menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan Mensos agar fokus kontestasi di Pilgub Jawa Timur. Risma keluar dari Istana Kepresidenan sekitar pukul 8:45 pagi. Pada wartawan ia hanya mengonfirmasi pertemuannya dengan Presiden, namun ia tak menjawab soal isi pertemuannya. Risma pun langsung masuk ke mobilnya. Terpantau Risma tidak menggunakan mobil dinas Menteri Sosial. Kemarin usai mendaftar sebagai calon gubernur Jawa Timur, Risma bilang bakal bertemu Presiden untuk mengajukan pengunduran diri sebagai menteri. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, selamat siang. Apakah Risma jadi mengundurkan diri usai mendaftar Pilgub Jawa Timur? Ya Mario, selamat siang. Jadi atau tidaknya memang masih jadi tanda tanya. Karena kemarin Risma memang sudah menegaskan kalau ia akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial. Tapi ia juga menambahkan kalau kewenangan menerima atau tidaknya pengunduran dirinya itu adalah hak dari Presiden Joko Widodo. Nah pagi ini sekitar jam 8.30 ia sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Pertemuan juga tidak berlangsung lama, mungkin sekitar 15 menit, di bawah 30 menit pada intinya. Pertemuan tadi selesai mungkin sekitar jam 9 kurang. Dan Risma memang tidak menjawab soal apa isi pertemuannya. Tapi kalau dari pihak istana sudah menegaskan pertemuannya adalah Risma melapor kepada Presiden Joko Widodo bahwa ia dicalonkan sebagai bakal calon gubernur dari partai politik dan sudah mendaftar ke KPU untuk berkontestasi di pemilihan gubernur Jawa Timur. Merespons itu kalau dari Presiden Joko Widodo sendiri, ia menghormati hak politik Risma sebagai warga negara yang bisa mencalonkan diri dalam kontestasi politik atau dalam Pilkada 2024. Pun juga sebenarnya Risma tidak diharuskan untuk mundur dari jabatannya. Ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada bahwa yang harus mengundurkan diri itu hanyalah anggota DPR, TNI, Polri, ASN, BUMN dan juga BUMD. Di luar itu tidak ada kewajiban untuk mengundurkan diri, termasuk Risma yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial. Nah kemudian apakah akan mundur atau tidak? Terlepas dari ketidakwajibannya ya untuk mundur, tapi istana dan juga Presiden Joko Widodo tetap menghormati hak pribadinya. Apabila memang Risma akan melakukan pengunduran diri akan tetap dihormati, dan per siang hari ini yang dipastikan juga oleh istana, Risma masih belum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo, yang kalau nantinya apabila memang diajukan surat pengunduran diri itu tahapannya nanti akan diproses oleh Kemensesnek, baru nanti akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Tapi masih sama-sama kita nantikan apakah akan ada pertemuan lagi antara Risma dan juga Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat pengunduran diri itu. Tapi juga disampaikan oleh Risma, ia ketika pertama kali menjabat sebagai Mensos bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo, sehingga apabila juga ia mau mengundurkan diri atau setidaknya untuk melapor soal majunya di Pilgub Jawa Timur, ia pun juga harus bertemu untuk melakukan hal yang sama, yaitu adalah untuk melapor kepada Presiden Joko Widodo. Mario. Mundur atau tidak adalah sebuah soal yang lain, tetapi apakah dengan majunya dua Menteri Jokowi di Pilkada mungkin apakah mempengaruhi kinerja pemerintahan? Dan istana, tadi Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana kepada Kompas TV menyampaikan kalau tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Karena untuk di pemerintahan sendiri sudah berjalan seperti biasa, ditopang juga oleh sistem dan tata kelola birokrasi yang handal. Itu yang disampaikan oleh Ari Dwi Payana kepada Kompas TV melalui pesan singkat. Dan kalau kita melihat juga sebenarnya hal serupa sudah pernah terjadi di Pileg maupun juga di Pilpres setidaknya. Misalnya kalau di Pilpres ada Prabowo Subianto yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan tapi tidak mundur ketika pemilu berlangsung. Kemudian juga ada beberapa menteri yang saat itu juga menjadi tim sukses dari atau tim pemenangan dari calon presiden dan calon wakil presiden juga tidak mengundurkan diri karena memang aturannya hanyalah untuk mengajukan cuti saja, sehingga kalau dari pemerintah memastikan tidak akan terganggu karena ini bukan pengalaman yang pertama kali pun di setiap kementerian sudah ada dirjen-dirjen yang akan bisa menopang. Kemudian juga selain Risma, kita tahu ada Pramono Anung yang menjabat sebagai Seskap yang juga maju di Pilgub Jakarta. Kalau sejauh ini dari istana menyebutkan
Pramono Anung sejauh ini belum mengajukan cuti juga kepada Presiden karena tahapan pemilu kada yang baru berlangsung masih di tahap pendaftaran dan nantinya di tahap penelitian persyaratan calon belum ada tahap yang mengharuskan untuk melakukan kampanye. Nanti cuti akan diajukan sesuai dengan koridor perundang-undangan dan juga akan diproses oleh Kemensesnek sesuai dengan aturan yang berlaku. Mario. Ya, kita ikuti terus terkait dengan perkembangannya. Terima kasih Cindy atas laporan dari Istana Kepresidenan. Selamat bertugas kembali.